Membangun kesadaran global untuk masa depan yang lebih baik. Kali ini kita akan membahas yang pertama, tantangan hak dan kewajiban lintas negara. Tantangan hak dan kewajiban lintas negara memerlukan peningkatan kerjasama internasional melalui perjanjian dan organisasi internasional untuk melindungi hak asasi manusia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak dasar manusia dihormati dan dilindungi di seluruh dunia. Dengan kerjasama internasional yang efektif, kita dapat mengatasi masalah-masalah global seperti perdagangan manusia, pekerja anak, dan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, kita juga dapat mempromosikan hak-hak asasi manusia dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak asasi manusia. Dan yang kedua, dampak perubahan iklim dan krisis ekologi. Dampak perubahan iklim dan krisis ekologi memerlukan penerapan kebijakan pembangunan berkelanjutan dan teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi dan sosial dapat berlangsung secara berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Perubahan iklim dapat menyebabkan kenaikan permukaan laut, perubahan pola cuaca, dan kehilangan biodiversitas. Oleh karena itu, kita perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Ketiga, fenomena genosida. Fenomena genosida memerlukan peningkatan upaya pencegahan dan penindakan melalui kerjasama internasional dan pengendalian internasional. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelaku genosida dapat diadili dan korban dapat memperoleh keadilan. Genosida adalah kejahatan yang sangat serius dan dapat menyebabkan kerugian besar bagi korban dan keluarga mereka. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya genosida dan mempromosikan toleransi dan perdamaian. 4. Kontroversi duit kewarganegaraan. Kontroversi duit kewarganegaraan memerlukan pengembangan kebijakan kewarganegaraan yang jelas dan transparan untuk mengurangi konflik loyalitas dan identitas nasional. Hal ini penting untuk memastikan bahwa warga negara dapat memiliki identitas yang jelas dan tidak mengalami konflik loyalitas. Duit kewarganegaraan dapat menyebabkan masalah hukum dan administratif, terutama jika negara-negara yang bersangkutan memiliki kebijakan yang berbeda tentang kewarganegaraan. Dan yang kelima, status warga digital. Status warga digital memerlukan pengembangan literasi digital dan kebijakan perlindungan data pribadi untuk meningkatkan partisipasi demokratis dan melindungi hak asasi manusia di era digital. Hal ini penting untuk memastikan bahwa warga negara dapat menggunakan teknologi digital dengan aman dan efektif. Literasi digital dapat membantu warga negara memahami bagaimana menggunakan teknologi digital dengan bijak dan menghindari ancaman keamanan siber. Selain itu, kebijakan perlindungan data pribadi dapat membantu melindungi hak-hak warga negara dalam menggunakan teknologi digital. Dan membangun kesadaran global untuk masa depan yang lebih baik memerlukan kerjasama dan kesadaran dari seluruh masyarakat. Dengan memahami tantangan dan isu global seperti hak asasi manusia, perubahan iklim, genosida, duit kewarganegaraan, dan status warga digital. Dalam hal ini, kita dapat mengembangkan solusi yang efektif untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.